Ini YouTube-nya Cerita Ricky, udah tahu dong. Halo my friend, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ricky untuk channel Cerita Ricky. Oke, singkat aja di episode kali ini kita mau ngomongin tentang persyaratan dokumen untuk menikah di Malaysia yang bersumber dari website resmi Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Ini dia. So biar nggak terkesan uh, tidak berdasar, maka saya akan bacain aja. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan begitu ya dari poin-poin yang tertera di sini. Oke. Yang pertama ya, untuk diperhatikan ini buat teman-teman warga negara Indonesia yang berada di Malaysia dan mau menikah. Akta Immigration tahun 1959 garis miring 63 ya. Akta Immigration 1959 garis miring 63, pekerja asing pemegang pas lawatan kerja sementara atau PLKS. Kalau kamu lihat di paspor kamu ada stiker, itu ada tulisannya kalau kamu mau tahu jenis visa kamu. Kalau jenis visanya PLKS atau temporary employment ya, tidak dibenarkan berkawin dengan penduduk tempatan atau pekerja asing yang bekerja di negara ini. Jadi permit bekerja seperti ladang, kilang, pembantu rumah gitu ya, tidak dibenarkan untuk menikah dengan permit ini dengan warga negara Malaysia ataupun dengan warga negara asing lainnya, karena visanya visa PLKS begitu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, untuk warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing di Malaysia, oke, salah satu pemohon harus mempunyai izin tinggal. Salah satu pemohon harus memiliki izin tinggal berupa visa pelajar, visa kerja profesional, dan bukan pemegang visa PLKS. Jadi kamu boleh atau dibenarkan untuk menikah dengan warga negara asing, tidak hanya warga negara Malaysia. Di Malaysia, sepanjang visa kamu itu adalah visa pelajar atau visa profesional. Bisa dibedakan ya, bukan PLKS. Itu poin penting yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga, surat N1, N2, dan N4 dari kepala desa atau kelurahan, rekomendasi nikah dari KUA atau Dinas Kependudukan, dan pencatatan sipil hanya berlaku 3 bulan sejak dikeluarkan. Jadi banyak juga nih yang nanyain, saya sudah dapat surat N1, N2, N4. Kemudian menikahnya 5 bulan kemudian. Otomatis surat itu sudah expired, tidak bisa dipakai lagi. Karena surat ini memiliki masa expired yaitu 3 bulan sejak dikeluarkan. Jadi harus segera diproses sebelum 3 bulannya habis. Paham ya? Kemudian poin berikutnya, data paspor harus sama dengan data pada dokumen persyaratan untuk menikah. Jadi paspornya, data-data yang di paspor harus sama dengan surat N1, N2, N4. Jangan di paspor namanya Susi, di N1 namanya Susi binti Musdalifah misalkan, ada bintinya, ataupun di N2-nya Susi Siti Milikiti gitu. Berbeda kan, itu nggak bisa. Kemudian poin yang selanjutnya adalah domisili adalah tempat sesuai dengan IKTP atau surat keterangan perekaman IKTP. Kan ada tuh disuruh diisi di N1, N2, N4-nya itu alamatnya itu harus sama dengan alamat IKTP kita.
ya, jangan beda-beda. Begitu. Kalau di IKTP-nya di Jakarta, jadi ya N1, N2, N3 pun harus dari Jakarta. Begitu. Paham ya? Kemudian poin penting yang selanjutnya sebelum kita bahas yang lain-lain, yang harus kamu perhatikan adalah semua dokumen asli dan fotokopi, oke, dibawa untuk dilegalisir di bagian konsuler di KBRI Kuala Lumpur. Prosesnya 2 hari dan biayanya gratis. Gitu. Gimana, sampai di sini sudah paham kan? Paham ya? Oke. Sekarang kita akan masuk ke lebih detail lagi, yaitu untuk persyaratannya. Bagi warga negara Indonesia laki-laki ataupun perempuan. Ini harus diperhatikan juga ya. Oke, kita mulai. Siap? Kalau mau jelas sambil ditulis ya. Dan jangan lupa nanti di-share ke teman-teman kamu yang lain loh ya, biar mereka pun jadi tahu, dan bilang untuk subscribe channel Cerita Riki. Oke, lanjut kita bacakan. Oke, masih bersumber dari sini. Untuk warga negara Indonesia berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan sama ini ya. Yang pertama, haruslah memiliki paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dengan izin tinggal, visa pelajar, atau visa kerja profesional, atau visa sosial, atau visa turis 30 hari, atau IC merah, atau disebut juga permanent resident. Jadi yang mau menikah haruslah mereka yang tadi punya itu. Ya, paham? 2. KTP elektronik. Ya, KTP elektronik. Kalau yang belum punya silahkan dibuat dulu di Indonesia. Oke, wajib KTP elektronik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah surat dari kelurahan atau kepala desa tempat tinggal pemohon. Yaitu yang pertama surat N1. Surat N1 itu apa sih? N1 itu adalah surat keterangan nikah atau status kamu. Kau masih gadis atau sudah janda. Gitu ya. Yang kedua, N2. Surat keterangan asal usul kamu, begitu ya. Dan N4 adalah surat keterangan tentang orang tuamu, gitu. Kemudian poin keempat, surat rekomendasi menikah. Oke. Kalau untuk yang beragama Muslim, Islam, yaitu dari kantor urusan agama atau KUA. Nah, bagi yang non-Muslim, didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Paham? Mantap. Kemudian yang kelima, pemohon dengan status janda atau duda cerai melengkapi poin 1 dan poin 4 tadi yang sudah saya sebutkan. Itu sudah ada, harus sudah ada. Dan ada tambahan, yaitu melampirkan akta cerai dari Pengadilan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke. Kemudian untuk yang statusnya janda atau duda mati melengkapi poin 1 dan 4 tadi ya. Kemudian ada akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kutipan akta perkawinan atau pernikahan yang terdahulu yang sah dan asli dibawa juga. Oke. Nah, ini buat yang mau poligami. Ada juga diatur hukumnya, yaitu
melengkapi poin 1 sampai 4 tadi, kemudian melampirkan putusan poligami dari pengadilan agama atau mahkamah. Jadi jangan pandai-pandai, harus ada surat ini juga ya. Nah, untuk selanjutnya poin yang keenam, untuk muslim, perempuan wajib melampirkan surat wali ya, yang dilegalisir dan ditandatangani oleh KUA kecamatan untuk yang beragama muslim. Oke. Kemudian poin 7, warga negara Indonesia pemegang IC merah Malaysia ya. Warga negara Indonesia pemegang IC merah Malaysia, persyaratannya sama dengan persyaratan WNI, dan untuk muslim melampirkan borang nikah dari Jabatan Agama Islam di Malaysia. Karena kan kalau IC ini udah setengah Indonesia, setengah Malaysia. Jadi ada tambahan, yaitu bawa surat dari Jabatan Agama Islam di Malaysia. Sampai saat ini, sejauh ini paham apa tidak? Paham dong ya. Kemudian nih, prosedur menikah bagi warga negara Indonesia di bawah umur. Oke. Umur 21 tahun perempuan harus ada surat izin orang tua yang telah disahkan oleh kelurahan domisili pemohon. Jadi kalau usianya masih di 21 tahun ke bawah, jadi harus ada surat izin dari orang tua yang disahkan oleh kelurahan tempat tinggal ya. Kemudian untuk laki-laki yang usianya 19 tahun ke bawah ya, atau 16 tahun untuk perempuan, harus ada surat putusan pengadilan agama yang disahkan oleh Mahkamah Agung atau PA-nya di sana. Gitu. Paham? Paham. Oke, sekian dulu informasi mengenai persyaratan dokumen untuk menikah di Malaysia bagi warga negara Indonesia. Nanti di video berikutnya AA akan bikin prosedur menikah bagi warga negara Malaysia di Indonesia. Gitu ya? Oke. Semoga channel ini bisa menjadi satu penambah informasi buat teman-teman yang lagi mau pada menikah. Ya, oke ya. Semoga lancar urusannya, jodoh pasti nggak akan kemana my friend. Dan selamat menempuh hidup baru bagi kamu-kamu yang sudah berhasil menikah. Oke my friend, saya Ricky pamit. Semoga kamu paham. Kalau belum paham boleh tanya di kolom komentar di bawah ini atau DM ke Instagram saya kan Ricky Official. Jangan lupa subscribe channel Cerita Ricky biar kamu semakin tahu. Saya Ricky pamit, mau kawin juga dong.